Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kembali tentang Big Seller. Buat teman-teman yang belum tahu, Big Seller ini merupakan platform omnichannel yang bisa teman-teman gunakan untuk mengelola berbagai macam toko marketplace dalam satu dashboard atau dalam satu tampilan seperti ini saja. Dimana di Big Seller ini kita bisa menintegrasikan berbagai macam toko dari semua marketplace yang ada di Indonesia, mulai dari Shopee, Lazada, Tokopedia sampai TikTok Shop. Teman-teman bisa integrasikan semua dalam satu menu saja, dalam satu tampilan dashboard saja dengan menggunakan Big Seller ini. Pada video sebelumnya kita juga pernah membahas tentang Big Seller ini mulai dari menu produk dan juga menu pesanan. Di video kali ini saya akan coba kupas kembali tentang Big Seller ini, dan yang akan kita bahas adalah menu pergudangan. Oke, simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa tekan dulu tombol like and subscribe-nya biar teman-teman selalu update informasi terbaru yang akan saya sampaikan dan akan saya share di channel ini. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita membahas tentang menu produk dan juga menu pesanan. Sedikit kita ulas lagi secara singkat. Di menu produk ini kita bisa mengatur berbagai macam kepentingan produk yang berkaitan dengan produk, seperti menaikkan produk, membuat promo diskon produk. Kemudian juga kita juga bisa menambahkan watermark ke produk kita dengan cara yang sangat cepat menggunakan Big Seller ini. Selain itu, di Big Seller ini kita juga bisa memproses pesanan dengan sangat mudah hanya dalam satu tampilan dashboard seperti ini saja. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membuka satu persatu toko-toko teman-teman yang ada di marketplace. Misalnya teman-teman punya toko di Shopee, di Tokopedia, di TikTok Shop, itu tinggal integrasikan aja semuanya ke Big Seller dan nanti teman-teman tinggal kelola semuanya di sini menggunakan Big Seller ini. Dan di menu pesanan ini kita bisa memproses pesanan, membuat pesanan manual ataupun melacak berbagai jasa kirim, melacak pesanan kita di sini. Semuanya bisa dilakukan menggunakan Big Seller ini. Jadi sangat simpel dibandingkan kalau misalnya teman-teman membuka satu persatu, itu tentunya jauh lebih ribet dan memakan waktu yang cukup lama. Tapi kalau menggunakan Big Seller itu akan lebih efisien dan pastinya menghemat waktu teman-teman untuk memikirkan strategi lainnya untuk mengelola toko atau mengelola bisnis teman-teman. Untuk melakukan sinkronisasi stok di Big Seller itu ada tahapannya. Yang pertama, secara umum kalau kita gambarkan seperti ini. Ketika ada satu customer yang membeli ke salah satu platform marketplace kita, tentu stok di gudang kita akan berkurang. Kalau misalnya kita atur manual, tentunya kita harus membuka satu persatu terlebih dahulu, kemudian mengatur stoknya satu persatu di toko marketplace kita. Nah, kalau menggunakan Big Seller itu tidak perlu kita lakukan. Kita hanya perlu melakukan semuanya, mengatur semuanya di Big Seller ini. Jadi ketika ada orderan di marketplace manapun, entah itu di Shopee, kita tinggal mengaturnya dulu di Big Seller. Nanti ketika ada customer yang melakukan pembelian, misalnya pembelian barang dengan nomor SKU itu A001 di Shopee, akan diteruskan ke Big Seller. Dari Big Seller, sistem Big Seller melakukan sinkronisasi stok di gudang. Sehingga ketika terjadi pembelian, maka otomatis stok di gudang itu akan berkurang dan akan diteruskan ke stok-stok di marketplace lainnya. Yang tadinya 100, di sini semua 100, maka akan jadi 99 karena sudah ada satu barang yang terjual. Jadi sangat simpel kalau misalnya kita menggunakan Big Seller ini untuk mengatur stok, karena akan lebih mudah dan tentunya membuat kita jadi lebih enak gitu ngaturnya. Untuk melakukan sinkronisasi stok di Big Seller itu tahapannya ada 4 saja. Yang pertama, kita membuat SKU gudang. Kemudian kita menghubungkan SKU gudang dengan SKU di marketplace, lalu membuat aturan sinkronisasi, dan yang terakhir itu mengaktifkan fitur sinkronisasi. Oke, langsung aja kita mulai ke tahapan yang pertama, yaitu membuat SKU gudang. Untuk membuat SKU gudang, kita perlu masuk dulu ke Big Seller, kemudian kita pilih yang SKU gudang ini. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa SKU gudang yang untuk toko saya di marketplace. Di sini untuk membuat
atau untuk menambahkan SKU ini kita bisa menggunakan SKU tunggal atau menggunakan SKU kombinasi. Kita juga bisa mengimpor SKU ini menggunakan Microsoft Excel ya. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya ingin menambahkan satu produk atau beberapa produk saja, itu kita cukup gunakan yang ini aja ya, tambah SKU gudang. Kita pilih tambah SKU tunggal. Kemudian di bagian sini kita tinggal isi aja berbagai macam komponen yang harus kita isi. Mulai dari nomor SKU, di sini kita bisa atur sesuai dengan yang mau kita atur. Misalnya saya ingin membuat nomor SKU-nya A011. Kemudian untuk judulnya kita sesuaikan dulu sesuai dengan produk yang kita jual. Saya akan menambahkan foto dulu. Kita pilih tambah dari komputer. Misalnya saya akan menambahkan produk yang ini. Lalu kita masukkan nama produknya, batik wanita misalnya. Lalu di bagian kategori kita bisa pilih. Kemudian di bagian GTIN, jadi GTIN itu adalah nomor di bawah barcode. Ini bisa teman-teman samakan dengan nomor SKU ataupun hanya ujungnya saja. Misalnya 11 seperti ini. Bebas sih. Dan harga referensi teman-teman bisa atur juga sesuai dengan harga yang teman-teman jual. Misalnya 80.000. Lalu tanggal mulai jualannya kita bisa atur mau langsung ataupun mau besoknya gitu. Kemudian di bagian sini tinggal kita lakukan pemetaan SKU ya. Jadi kita sudah masuk ke tahapan yang kedua, yaitu menghubungkan SKU gudang dengan SKU di marketplace. Nah, SKU gudang ini adalah ini ya. Ini adalah SKU gudang atau SKU toko. Lalu di sini kita akan melakukan pemetaan ya, biar SKU gudang dan SKU marketplace itu sinkron. Kita tinggal pilih tambah hubungan pemetaan. Kemudian di bagian sini kita tinggal cari aja SKU yang mau kita tambahkan. Misalnya saya akan cari A003 coba. Nah, ini ya. Di sini saya mau bikin A003 yang ini. Saya ingin melakukan pemetaan untuk beberapa produknya. Untuk produk Shopee saya ingin pilih semuanya aja seperti ini. Ya, di sini sudah ada 9 produk yang terpilih. Kemudian saya juga ingin menambahkan atau melakukan pemetaan ke toko saya yang ada di Lazada. Kemudian kita pilih semua seperti ini. Lalu tinggal kita pilih konfirmasi. Oke, sampai sini. Kemudian kita tinggal isi aja berat produknya berapa. Di sini berat produknya itu 300 gram. Kemudian untuk ukurannya kita bisa atur sesuai dengan ukuran dari paket teman-teman. Lalu kita bisa pilih gudang ya. Di sini saya udah ada 3 gudang. Nanti teman-teman bisa tambahkan di menu pergudangan juga. Nah, di sini saya akan milih gudang Ciawi. Kemudian di sini kita masukkan stok produk yang mau kita tambahkan. Lalu kemudian kita pilih simpan. Nah, di sini kita sudah membuat SKU gudang. Selanjutnya tinggal kita lakukan sinkronisasi stok. Caranya kita tinggal pilih sinkronisasi stok. Kemudian di bagian sini kita bisa pilih tambah aturan sinkronisasi. Setelah itu di bagian sini kita masukkan aja nama aturan sinkronisasinya. Kita bisa menggunakan nama gudang seperti ini. Tadi saya udah bikin gudang 1. Saya akan bikin lagi gudang 2. Kemudian untuk sinkronisasi SKU gudangnya kita pilih dulu ya. Karena tadi kita pilih yang ini ya, SKU A011. Jadi kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih konfirmasi. Setelah itu di bagian sinkronisasi gudang, ya kita pilih gudang yang tadi kita gunakan. Ya. Kemudian di bagian sinkronisasi toko, kita masukkan toko mana aja yang mau kita sinkronkan gitu dengan jumlah stok yang akan kita sinkronisasikan di sini. Contoh saya akan sinkronisasikan toko Shopee, Lazada dan juga Lazada ya. Jadi 2 toko ini. Kemudian kita pilih konfirmasi. Setelah itu di bagian sini ada yang namanya ambang stok. Jadi ambang stok ini bisa kita gunakan kalau misalnya tingkat orderannya itu tinggi banget gitu, biar tidak overselling. Jadi kita bisa atur di sini. Jadi ketika stok di bawah berapa, maka stok yang ada di toko itu jadi 0 gitu. Jadi biar tidak keteteran gitu. Saya sih biasa ngatur 2 ya. Jadi ketika stok produknya itu sudah 2, maka otomatis sinkronisasi toko itu jadi 0 gitu. Dan di sini ada yang namanya toko prioritas. Teman-teman bisa aktifkan ataupun tidak. Ya,
Misalnya prioritasnya itu ada di toko yang ada di Shopee. Karena penjualan di Shopee misalnya paling banyak. Jadi saat stok di bawah berapa gitu. Misalnya saat stok di bawah 5, selain toko satu Shopee, stok disinkronisasikan untuk toko yang dipilih akan menjadi 0. Jadi kalau misalnya stoknya itu di bawah 5, maka toko yang di Lazada itu jadi 0, tapi di Shopee masih tetap ada gitu. Jadi diprioritaskan di Shopee. Nah, kemudian di sini kita pilih aja 100%, setelah itu kita pilih simpan. Oke, setelah itu kita bisa langsung melakukan proses selanjutnya, yaitu untuk mengaktifkan sinkronisasi stok ini. Kita tinggal pilih status ini ya. Kita ini kan ini masih off ya, masih nonaktif. Jadi kita aktifkan dulu. Ya, kemudian tinggal kita pilih sinkronisasi sekarang. Nah, di sini proses sinkronisasi sedang berjalan. Jadi nanti teman-teman bisa cek hasilnya di toko teman-teman. Selanjutnya di bagian pergudangan teman-teman juga bisa menambahkan stok secara massal ya. Jadi kita tinggal pilih penambahan stok. Kemudian kita tinggal pilih gudang mana yang mau kita tambahkan. Contoh di sini ada 3 gudang, yaitu di Ciawi, yang di rumah, kemudian di Sukabumi kita pilih yang di Ciawi aja yang tadi ya. Kemudian di bagian sini kita pilih tambah daftar penambahan stok. Sip. Nah, kita pilih yang Ciawi tadi ya. Kemudian di sini metode penambahan stoknya itu dari mana gitu. Apakah dari barang yang baru? Berarti kita pilih secara normal. Kalau misalnya barangnya itu dari barang yang return, jadi kita pilih yang return. Maka di sini karena penambahan stoknya itu secara normal, jadi kita pilih yang secara normal. Nah, untuk catatannya di sini bisa teman-teman isi ataupun tidak. Saya sih biasa dikosongkan aja. Kemudian di bagian sini kita juga bisa kosongkan. Setelah itu kita pilih SKU gudang. Lalu kita tinggal masukkan SKU mana yang mau kita masukkan ya. Seperti ini, kemudian kita pilih konfirmasi. Nah, di sini selanjutnya kita tinggal atur aja produk mana atau berapa produk yang mau kita tambahkan ke gudang yang ada di Ciawi ini. Contoh, saya akan menambahkan 200 produk baru. Setelah itu tinggal kita atur aja. Kalau misalnya ada penetapan harga yang lebih, teman-teman bisa atur lagi di sini. Kalau ada perubahan harga ya, bisa teman-teman atur. Kalau tidak, nggak usah. Setelah itu di bagian sini tinggal kita pilih konfirmasi, ya, dan di sini sudah berhasil. Dan sekarang produknya itu sudah semuanya otomatis tersinkronisasi ya. Jadi stok produknya itu sudah tersinkronisasi dengan baik hanya dengan menggunakan Big Seller ini, tanpa harus kita buka satu persatu toko-toko kita yang ada di marketplace untuk menambahkan stok. Jadi lebih simpel dibandingkan kita membuka satu persatu ya. Dengan menggunakan Big Seller ini akan menghemat waktu lebih banyak karena kita cukup menambahkannya dalam satu klik saja. Oh iya, jadi sebelum teman-teman mengaktifkan fitur sinkronisasi stok ini, pastikan teman-teman mengatur dulu fitur sinkronisasinya. Kita masuk ke menu pengaturan, kemudian di bagian sini kita pilih pengaturan stok. Nah, jadi untuk fitur stok ini kita aktifkan dulu. Kalau misalnya belum aktif, teman-teman bisa aktifkan. Jadi nanti tinggal teman-teman atur di menu pengaturannya. Baru setelah itu teman-teman bisa melakukan sinkronisasi stok secara real time menggunakan Big Seller ini dengan mudah, dan tentunya bisa membuat waktu teman-teman menjadi lebih efisien dalam mengelola toko-toko marketplace. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe-nya biar teman-teman selalu update informasi terbaru yang akan saya sampaikan di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.